Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana Restu Utama, nomor 9 dari kelas 11 IPS 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Herlinawati dari kelas 11 IPS 5 nomor absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Ulfa, absen 29, kelas 11 IPS 5. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syed Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umadatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Roro Sangtan. Beliau meninggal pada 19 September 1568 di Keraton Kesepuhan Cirebon. Istrinya bernama Nyai Mertasina, anaknya bernama Maulana Hasanuddin dan Ratu Wulung Ayu. Dakwah Sunan Gunung Jati dimulai ketika kepulangannya dari Arab Saudi menuju Pulau Jawa dan menemui pamannya yang bernama Raden Wolo Sungsang. Cara dakwahnya terbilang cukup unik karena dia harus memainkan peran ganda, di mana sebagai ulama dengan gelar waliullah dan gelar Sayyidin Panatagama atau Khalifah. Sunan Gunung Jati berdakwah di daerah Banten, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari Wali Songo. Salah satu ajaran filosofis Sunan Gunung Jati yang masih relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ingsun titip tajuk intinya adalah selalu melihara tajuk atau tempat ibadah. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di dekat alun-alun Cirebon yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada saat menjabat sebagai Sultan Cirebon. Masjid ini dibangun pada tahun 1489 Masehi dan dijadikan sebagai sarana berdakwah oleh Sunan Gunung Jati. Oke, yang kedua, makam Gunung Jati. Banyak peziarah yang selalu datang untuk mendoakan di makam Sunan Gunung Jati. Sampai saat ini masih menjadi tempat ziarah paling. Yang ketiga, naskah kuno ditulis oleh Sunan Gunung Jati yang tersimpan di Kesultanan Cirebon. Tentunya banyak mahasiswa yang mengulik tentang naskah ini sebagai bahan kajian kuliahnya. Yang keempat, barang kuno dan pusaka. Beberapa jenis barang pusaka adalah botol kristal yang ada 2 dan berusia 500 tahun, serta piring kaligrafi usianya hampir 600 tahun, dan masih banyak lagi yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati. Oke, yang terakhir, gamelan. Ada gamelan yang menjadi salah satu peninggalan Sunan Gunung Jati yang dipakai sebagai media dakwah, yaitu ada 3 set gamelan diantaranya, yaitu 3 gong, saron, serta bonang. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Tanggal Jawanya adalah 11 Krisna Paksa bulan Badramasa tahun 1490 Saka. Beliau meninggal dalam usia 120 tahun. Kemudian beliau dimakamkan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon yang berjarak kira-kira 3 km dari kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati berada di sebuah kompleks pemakaman yang terletak di atas lahan seluas 5 hektar dan dibagi menjadi 2 kompleks.